Oke. Nah, dalam menanti, bersiap-siap menanti kedatangan Kristus ya. Saya, eh, ya kita berdoa dulu ya. Bapa dalam surga, kami bersyukur kalau Engkau memberikan kami kesempatan bangun pagi dan hidup di hari ini. Kami bersyukur kami tidak berfellowship untuk saling menguatkan di antara kami. Berbicaralah kepada kami, ya Tuhan, dengan kuat kuasa Roh Kudus kami siap mendengarkannya. Dan kami siap untuk membimbing kami semua nanti ke dalam perbincangan untuk saling memperkaya. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Eh, apakah PowerPoint Pak sudah muncul ya ini ya, Pak Raffles? Ini saya membuat Ya, sudah ya. Tetap setia melakukan tugas. belum, Pak, belum. Oh belum. Bentar, berarti. Tunggu dulu ya. Oke, sembari apa namanya? eh, Tetap setia. Ini saya kasih subtema melakukan tugas secara natural. Nah, ini aja lah ya, teman-teman. Saya ini siapkan konsepnya aja sederhana tadi bangun pagi langsung membuat satu sistematika kecil aja. Jadi dalam teman-teman menanti ya, menanti itu sesuatu kebanyakan orang eh, ada rasa bosan. Bagaimana supaya nggak bosan? Biasanya kita melakukan berbagai kesibukan sembari menanti. Itu menyenangkan. Nah, bicara tentang menanti, menanti kedatangan Yesus yang kedua kali, ya bersiap sedialah dalam temanya gitu kan. Tentu kita melihat dari sisi bersiap sedialah dalam menanti kedatangan Kristus. Teman-teman di kekristenan saya lihat bicara tentang kedatangan Kristus yang istilah kerennya eskatologis ya. Itu memang agak sedikit beda ya, beda-beda ya, beda tipis lah. Tapi teman-teman kalau kita bicara kedatangan Kristus eh, itu menarik dalam konteks eh, saya ngajak kita untuk sedikit komparasi ya, compare dengan saudara-saudara kita yang Muslim bahwa baik Kristen maupun Muslim itu memiliki kesamaan tentang kedatangan Kristus yang dua kali. Ya, ini kesamaannya. Walaupun dalam proses eh,
kenaikannya memang berbeda. Uh, Jelas Matius, Markus, Lukas, Yohanes ya itu menulis bahwa Yesus terangkat setelah mengalami kematian di salib. Sementara teman-teman kita Muslim tidak, ya, tidak. Sebagian besar tidak percaya karena memang dasar di teks-nya ada, ya, bahwa eh, yang diangkat ke surga memang Yesus dalam keadaannya tidak mati. Ya, ketika disalib itu, yang disalib adalah orang yang diserupakan. Nah, jadi rentang waktu sekian lama peristiwa historis konteks pemahaman ini memang berbeda ya. Namun sama-sama meyakini bahwa di akhir zaman, di akhir zaman eh, Isa Al-Masih menurut istilah mereka, Yesus akan datang kembali ke dunia ini. Nah, kesamaan ini penting teman-teman kalau kita apa namanya memahami konteks ya, konteks mereka ada dasarnya juga. Jadi kekristenan dasarnya kan Alkitab, kitab khususnya Injil ya. Nah, dalam konteks ini saya ajak merenungkan bahwa sama-sama meyakini kedatangan Isa Al-Masih atau Yesus. Walaupun Kristen sendiri menyoroti bahwa Isa Al-Masih dan Yesus beda. Enggak masalah. Memang kisahnya beda ya. Namun teman-teman Muslim memang meyakini bahwa Isa Al-Masih adalah juga Yesus yang dimaksudkan. Oke. Sementara ini bicara eskatologi dulu menurut dua versi yang hanya dipahami saja ya. Bahwa tujuan kedatangan yang kedua kali agak berbeda ya. Kalau di kekristenan bahwa kita merenungkan bahwa Yesus datang lahir sebagai manusia dengan fungsi utama adalah apa namanya menyelamatkan ya proses keselamatan doktrin soteriologi ya tentang bagaimana dia harus menjalani panggilan sebagai apa sebagai yang dikorbankan kasarnya dia disalib untuk ampunan dosa manusia supaya manusia dia dipulihkan kembali. Uh, Namun dalam konteks kedatangan Yesus yang kedua atau second coming, saudara-saudara kita, itu bukan dalam konteks untuk keselamatan. Karena memang keselamatan itu atau kekekalan di surga itu adalah hasil iman dan perbuatan masing-masing. Ya. Bukan nggak ada satu substitusi pengganti atau ada orang yang diyakini menjadi pengantara. Lalu dalam konteks uh, akhir zaman, teman-teman kita Muslim juga percaya bahwa salah satu tujuan akhir zaman di mana dia hadir kembali kedua kali itu untuk menghancurkan salib, ya, merobohkan salib. Kenapa? Karena memang tidak percaya tentang keselamatan itu melalui Yesus itu enggak. Kedua, juga selain tidak percaya keselamatan itu adalah ada substitusi pengganti, enggak diterima. Tapi kedua juga memang dia
membunuh babi ya. Kayak kita tahu dalam konteks ini adalah memang eh, tidak baik makan babi ya, teman-teman. Jadi kalau kita orang Kristen kan nikmat saja. Iya. Jadi masih banyak kalau saya ungkap dengan konteks konteks pemahaman ya. Kedatangan dia selain membunuh babi juga apa namanya, salah satunya menyatakan bahwa orang pengikut Yesus ketika mengaku sebagai Yesus adalah Tuhan itu jelas tidak dapat diterima ya dalam konteks teologis ya. Teman-teman, saya bilang ini konteks apa namanya, tetap setia dalam menanti ya, tetap setia melakukan tugas. Tak kasih renungan ini apa namanya, tak bicara secara natural. Apa sih yang membedakan natural dan nggak natural? Nah, uh, saya bisa maksudkan natural begini. Sejak ya, sejak saya meyakini panggilan Tuhan ya, itu tahun 86. Eh, saya ditantang oleh seseorang yang sangat apa namanya, sangat sangat spiritual, sangat sangat rohani lah ya. Dia dia bilang gini, aku ingat itu, padahal waktu itu tahun 86 itu kan saya baru lulus S1 saya ya, S1 tanda petik ya dari Universitas Negeri. Mas, mau jadi hamba Tuhan enggak? Nih, ini ada satu wadah nih untuk memanggil Mas menjadi pelayan Tuhan. Maksudnya mau enggak nih? Eh, Kami sudah mendoakan. Ih, mendoakan. Eh, Mau enggak? Ini teman-teman mengharapkan Mas menjadi apa namanya, full timer. Apa itu full timer? Saya juga merenung waktu ditantang itu. Untungnya apa sih menjadi hamba Tuhan full timer? Nah, sejak tantangan sekilas itu, eh, saya betul-betul gelisah, teman Bapak Ibu sekalian. Saya gelisah, apa sih untungnya untuk apa menjadi hamba Tuhan, full timer. Saya kan latar belakang saya bukan teologi. Saya gelisah beberapa hari, kadang-kadang hampir 7 hari waktu saya ingat itu. Jadi waktu makan gelisah, ingat terus kata-kata teman saya, sahabat saya yang notabene adalah seorang hamba Tuhan juga. Saya gelisah, untungnya apa? Untungnya apa? Saya berdoa, tujuan saya kuliah bukan untuk itu. Saya juga ngomong-ngomong di dalam pikiran saya itu ada satu seperti dialog gitu. Ya, waktu itu saya sudah jadi ini, saya sudah percaya Yesus, saya sudah baca Alkitab, saya sudah mengerti sedikit-sedikit gitu kan. Kemudian di hari ke-7 itu saya di apa namanya, diingatkan tentang Markus 10 ya, di mana di situ ada ayat berapa saya lupa, 20-an ke atas ya, dibilang barang siapa karena aku dan karena Injil meninggalkan bapaknya, ibunya dan sebagainya akan kutukar 100 kali lipat dan akhir zaman akan menerima hidup yang kekal. Itu klimaksnya di situ. Sekalipun disertai dengan berbagai penganiayaan. Nah, ini yang nggak enak tuh, yang disertai dengan berbagai penganiayaan. Itu ayat 6 dalam Markus 10 itu apa namanya, mengganggu saya betul ya. Tapi
aku apa yang kutinggalkan untuk melayani Tuhan 100 kali lipat. Maksudnya apa ini? Uh, ya tentu saja artinya tidak terlalu dari konteks lahiriah ya. Namun dalam pengertian bahwa Tuhan menjamin, Tuhan memelihara, Tuhan melengkapi, Tuhan akan memampukan. Itu maksudnya. Lalu kemudian dan telah akan menerima hidup yang kekal. Tetapi apa namanya? Tadi ada kalimat sekalipun disertai dengan penganiayaan. Ada harga yang dibayar. Maka seringkali saya menyampaikan ini penting untuk rekan-rekan yang melayani Tuhan, apalagi secara full time ya. Saya dulu sempat debat juga ya masalah full time atau full heart. Orang full time sama full heart itu dua hal yang berbeda loh, teman-teman. Saya memilih ketika gelisah, ketika saya merenungkan Markus 10 itu, akhirnya Tuhan memberikan saya peneguhan di hati saya, ya saya siap. Saya siap. Akhirnya saya baru belajar sekolah teologi di Jakarta setahun, terus juga sekolah teologi banding-banding gitu, tadi banding di teologi baptis waktu itu, setahun juga. Terus banyak belajar melanglang dalam konteks, karena kan penasaran saya untuk konteks itu ya. Setelah saya menerima itu, terakhir saya belajar di tempatnya Pak Robert ya, di FPTS ya, di Filipina. Jadi ketika saya menerima panggilan itu, saya diteguhkan dengan itu ya, bahwa saya dipanggil ada job desk ya, job desk-nya jelas karena aku dan karena Injil. Jadi panggilan saya itu spesifik karena Injil. Oke. Nah, tadi saya belum membuka teks ya. Saya ingin membacakan Matius 24 ayat 46 dan 47. Ini yang kasih tema tadi. Begini bunyinya ya, teman-teman, kalau dibuka, dalam menanti kedatangan Yesus yang kedua kali, saya akan kasih satu ayat aja. Ayat 46, ini teks kitab saya ini ya. Kitab lama ya. Dibilang ayat 46 Matius 24, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya datang. Nah, teman-teman, ini kalau ini saya kaitkan dengan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Dibilang berbahagialah orang yang didapati oleh tuannya itu ketika dia datang itu hambanya tetap melakukan tugas. Nah, tugas saya itu jelas ya, oleh karena Injil, karena itu Kristus ya, itu bagi saya clear ya. Oleh karena itu, ini pengalaman ya, saya pernah ditawarin ada dua lembaga gereja yang, Pak Lukas mau nggak jadi
pendeta gembala di sini. Eh, aku cuma syaratnya apa Pak? Syaratnya dibaptis ulang. Ya, saya bilang enggak Pak, panggilan saya bukan ke situ, saya bilang gitu. Ada lagi yang nawarin di gereja karismatik, enggak, eh, satunya gereja gereja presbyterial sinode ya. Tapi persyaratannya ini, ya Pak, terima kasih. Saya panggilan saya bukan konteks itu Pak, saya bilang gitu. Panggilan saya adalah memberitakan Kristus, pemuritan Pak, saya bilang gitu. Oke, jadi eh, Nat ini mengajarkan kita satu prinsip saat menunggu kedatangan itu dibilang ini tak saya tadi baca ya kedua 46 ya, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya datang. Tetap melakukan tugas. Teman-teman, eh, di Alkitab juga diceritakan tentang apa namanya talenta ya, itu dibilang Tuhan ngasih ngasih modal lah, kayak modal untuk satu hamba dikasih 5 kalau nggak ya, 5, satunya dikasih 2, satunya kasih 1. Talenta itu mungkin nilai modalnya tinggi ya, ke konteks istilah talenta ke uang waktu dalam konteks di sana ya, budaya di sana. Uh, kita lihat bahwa yang 5 itu dibilang diapresiasi. Jadi 10. Tetap melakukan tugasnya mengembangkan ini bisnis ya, kayak kesannya kayak dikasih modal gitu untuk dikembangkan. Tapi yang dua juga dikembangkan, diapresiasi juga. Tapi yang satu enggak diapresiasi, malah tuh ambil aja itu, yang satu malas itu. Maka diambillah talenta itu diberikan yang 5 atau diberikan yang melakukan tugas. Nah teman-teman, rekan-rekan, Bapak Ibu sekalian, dalam kita menanti kedatangan Yesus yang kedua kali, apakah kita tetap setia melakukan tugas panggilan kita secara khusus ya? Ya, kalau saya melihat dari konteks apa namanya gereja ya, gereja dalam pengertian organisasi atau non organisasi, organisme, eh, ada 3 tugas panggilan gereja. Misalkan satu panggilannya di gereja itu koinonia, itu masalah pengajaran. Yes, itu menurut saya juga alkitabiah. Terus kedua, diakonia. Oke, itu berbagi kepada orang-orang janda dan fakir, membagi, memanage keuangan gereja untuk diakonia. Nah, yang ketiga, panggilan gereja adalah marturia. Nah, kalau tiga-tiganya dilaksanakan, tugas tiga-tiganya dilaksanakan, menurut saya sangat bagus ya. Uh, yang memang kalau yang marturia yang aku sering bilang antara 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 gerakan dengan persekutuan atau ministry itu beda ya. Dua-duanya baik, tapi kalau gerakan marturia sebenarnya adalah kegerakan. Dia mengambil porsi di luar ya, di luar panggilan. Menurut pengamatan membaca Alkitab saya, diingatkan bahwa panggilan gereja itu 2 kalau dilihat, eksklusif dan inklusif. Inklusif itu adalah jadilah garam, jadilah terang, apa namanya, kasihlah musuhmu, berkatilah orang yang memusuhi kamu dan sebagainya, itu panggilan-panggilan yang sifatnya inklusif. Peran-peran kita sebagai apa melakukan marturia itu adalah memang lebih mengarah ke inklusif ya. Dimanapun kita berada, kita menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, teman-teman, saya mengatakan dalam konteks secara natural,
Ini barangkali teman-teman, natural itu apa sih? Melakukan tugas marturia secara natural sejak tahun kurang lebih 17 tahun yang lalu ya. Saya melakukan cara ini adalah cara yang bagi saya apa namanya satu yang easy ya, sangat mudah karena natural itu seperti kita makan, minum, tidur secara alami saja, bukan sesuatu yang kayak apa, sesuatu yang serius, sesuatu yang eh, sangat dibuat-buat kata istri saya. Jadi secara natural itu ya kayak kita makan minum aja. Nah, mulai 17 tahun yang lalu itu saya mulai mencoba untuk pendekatan secara ekonomi, pendekatan-pendekatan eh, dagang. Saya pernah buka kantin, pernah buka, pokoknya berbagai hal itu kami lakukan. Baru saya membuka yang namanya apa semacam dulu namanya saya membuka namanya entrepreneurship berbasiskan perdagangan waktu itu. Dan karena aku punya konsep yang jelas, karena punya pengalaman, akhirnya saya punya kesempatan banyak untuk di kampus-kampus mereka mengajarkan konsep mindset tentang entrepreneurship. Nah, ini salah satu satu yang natural saja. Jadi ketika saya berinteraksi, saya berkomunikasi dengan teman-teman mahasiswa, itu alami banget. Jadi nggak ada rasa takut atau rasa-rasa enggak. Karena apa? Saya di tengah-tengah mereka bersentuhan dengan mereka. Nah, singkat ceritanya ada mahasiswa yang bertanya begini, Pak, Pak Prayit, kamu tanya, bagaimana mungkin Pak, misalkan di pertanyaan dalam interaksi itu ya, bagaimana mungkin Yesus adalah Tuhan dan sekaligus manusia Pak? Mana ada Pak manusia sekaligus apa namanya Tuhan atau Allah, satu sisi adalah manusia. Ah, nggak mungkin itu Pak. Nah, itu di kelas ya. Di kelas tiba-tiba muncul pertanyaan begitu. Saya jawab, aku minta koin ini, minta uang. Mana uangmu? Uang koin logam itu. Saya bilang, ini dua sisi mata uang ini. Kenapa ini disebut uang? Satu sisi ini gambar ini, satu sisi gambar ini. Tapi ini uang 1.000 rupiah logam itu ya. Nah, teman-teman, saya bilang itu untuk mahasiswa ya. Yesus satu sisi memang Tuhan, satu sisi manusia sangat mungkin karena dia maha kuasa. Kehadirannya disalib itu dalam kondisi sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Nah, saya menjelaskan dari koin itu tuh ketika ditanya, ini kan secara natural, Ibu Bapak. Rentetan cerita-cerita yang sifatnya natural tuh saya lakukan sampai hari ini. Dan karena nikmat banget. Jadi sembari menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali, kita tidak bengong, kita itu tidak bosan, tapi justru menyenangkan, Bapak. Jadi sekarang ini kami dengan istri membuat namanya media media pertanian, lalu buka media namanya pendidikan dan pendidikan keterampilan ya, life skill untuk kehidupan melalui pertanian. Saya menikmati betul karena apa namanya, secara natural mereka berdatangan, secara alami mereka berdatangan, secara alami dia kadang-kadang berinteraksi, ngobrol sana sini. Jadi suatu suatu memberitakan marturia, penginjilan itu sebenarnya alami. Tapi gini teman-teman, itu tolong hanya perenungan karena itu sudah hampir jam, tinggal 2 menit lagi ya. Adalah bahwa uh, ini menurut saya ya, kristenisasi tidak alkitabiah. Tanda petik ya. Hanya Yesus mengatakan segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku, karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Prinsipnya menjadi murid. Kata Pak apa namanya Pak Calvin, bukan jadikan pengikut tapi murid. Murid itu mau belajar.
ya kepada Yesus Kristus. Itu prinsipnya di situ. Jadi kita tidak memindahkan, membawa orang pindah, enggak. Kalau mereka pindah ya puji Tuhan, pindah komunitas ya. Tapi bukan itu. Banyak pengalaman saya di dalam konteks ini tuh secara natural nikmat. Eh, Kehidupan itu menyenangkan sekali ketika kita melakukan tugas ya, karena job desk saya jelas ke situ, maka saya menikmati. Jadi secara natural ini ya, tak ulang-ulang, natural ini sesuatu yang kehidupan sehari-hari. Tag yang saya pegang adalah begini. Kalau nggak salah di mana ya itu, Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kamu lakukan, lakukanlah dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan. Nah, ini sesuatu yang apapun yang kamu lakukan itu lakukan dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan. Bagi saya pribadi ini teman-teman, saya tidak membedakan ini antara akhirat, dunia, atau ini antara spiritual, non spiritual, ini sekuler, ini duniawi, ini rohani, enggak. Semua yang kita lakukan memang background saya dari sana. Jadi kita mengangkat batu di jalan, disingkirkan itu sudah rohani. Kalau kita melakukan dengan sadar, dengan sepenuh hati untuk Tuhan. Karena kalau orang nabrak batu di jalan dan akhirnya jatuh, kan mencelakakan orang, ya kita pinggirkan. Apapun yang kita lakukan, lakukan dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan. Dalam konteks pertanyaan-pertanyaan di dalam penginjilan secara natural, Ibu Bapak, melakukan tugas dengan natural itu menyenangkan banget ya. Dan kita nggak perlu takut karena memang kita hidup, apalagi hidup kita happy ya, ada yang menarik gitu ya, dipenuhi Roh Kudus. Istilah di dalam sangat inklusif ya. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera dan sebagainya, itu menarik. Kadang-kadang orang nggak terlalu tertarik dengan dogma-dogma ya, tapi tentang kehidupan ini menjadi the first step kita untuk menjadi berkat. Oke, saya kira gitu teman-teman. Jadi dalam menanti Tuhan, kedatangan Dia yang kedua kali, yang belum terjadi, yang sedang akan terjadi, mari kita melakukan tugas panggilan ini dengan happy, dengan nikmat, secara natural. Amin. Mari kita berdoa. Ucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Bicaralah kepada kami bahwa kami sembari menanti kedatangan Yesus yang kedua kali, melakukan tugas panggilan kami secara alami, secara kasih, dan kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau memberikan kami panggilan masing-masing, mungkin unik dan mungkin berbeda. Namun kami tahu Tuhan bahwa ajar kami untuk menikmati panggilan itu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.